Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan banyak hal ya, ini maksudnya nih ya, semua makhluk nih, menciptakan semua makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa langsung dimulai segumpal darah, bukan ini ya? Segumpal darah yang kental, embrio guys. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Kalam ini biasanya ucapan kan. Orang pertama yang menulis dengan memakai kolam atau pena, pena, ialah Nabi Idris alaihi salam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis, dan berkreasi serta hal-hal lainnya. Ini Nabi Muhammad kan ya bisa baca tulis. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal yang hendak mencelakakan Nabi yang setelah sholat. Niat itu ditunda terlaksana karena Allah melindungi Rasulullah SAW. Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal berkata, apakah Muhammad menempelkan mukanya di tanah sujud saat berada di tengah-tengah kalian? Terdengarlah seorang menjawab, ya. Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan hal itu, pasti akan kuinjak lehernya dan ku benamkan mukanya ke tanah. Abu Jahal lalu menghampiri Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat karena ingin menginjak leher beliau. Tiba-tiba semua orang terheran-heran melihat Abu Jahal mundur dan berusaha melindungi tubuhnya dengan tangan. Ini maksudnya gimana ini? Mereka bertanya, apa yang terjadi? Di antara aku dan dia, kulihat sebuah parit penuh api, siksaan, dan sayap-sayap yang mengepak. Jawabnya, ada yang melindungi tapi orang lain tidak melihat. Abu Jahal melihatnya. Rasulullah lalu bersabda, andai kata ia memaksa mendekatiku, pasti para malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya hingga remuk. Allah Azza wa Jalla lalu menurunkan ayat. Entah kalimat ini memang ada dalam kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah atau Abu Hazim. Mendengarnya dari orang lain. Kalla inna la yadgha wa ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Yani Abu Jahal, alam ya'lam bi anna Allah yara, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasyiyatin kadhibatin khati'ah fala yad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ar-ra'ahu istaghna. Ini lanjut, ini ayat ini. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup dengan harta benda yang dimilikinya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal. Karena Abu Jahal kaya guys. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepadamulah kembalimu. Yakni kembali kalian nanti. Karena itu dia kelak akan memberi balasan kepada orang-orang yang melampaui batas sesuai dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini kelakuan Nabi Jahal berlebihan guys. Abu Jahal guys. Di dalam ungkapan ini terkandung ancaman dan peringatan buat orang-orang yang berlaku melampaui batas. Ini mirip, ini kebetulan Abu Jahal yang pelakunya. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Orang yang melarang ini melarang apa nih? Orang yang dimaksud nih Abu Jahal ya. Orang yang melarang ini maksudnya Abu Jahal, melarang sholat ya. Katanya kan dia mau nginjek leher Nabi Muhammad ya. Terus
Artinya dia kan melarang orang sholat. Abdan idza sholat, seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Nah ini dijawab nih. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia orang Abu Jahal itu berada di atas kebenaran? Kok unik ya? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu, maksudnya Nabi Muhammad, salah guys, berada di atas kebenaran. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Nabi Muhammad menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia, Nabi Muhammad, itu mendustakan dan berpaling? Nah, ini beda nih. Bagaimana pendapatmu jika Abu Jahal, ini kan orang yang melarang kan, Abu Jahal, itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yamnayi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Woi, mati dong. Kami akan seret dia masuk ke neraka dengan cara ditarik ubun-ubunnya, yaitu kepalanya ditarik terus dimasukin ke api neraka. Ya, lo bisa bayangin lah gimana orang ditarik kepalanya ya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Fala yad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Dia memanggil teman-temannya untuk menolongnya. Teman-temannya sebenarnya, ya ini teman-temannya senadinya. Nadi itu adalah sebuah majelis tempat mereka bermusyawarah sesuatu perkara. Sesungguhnya orang yang melarang itu mengatakan kepada Nabi SAW sewaktu dia mencegahnya dari melakukan sholat, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa tiada seorang pun di Makkah ini yang lebih banyak teman senadinya daripada aku, maksudnya Abu Jahal. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan sholat, aku benar-benar akan memberikan kepadamu kuda-kuda tak berpelana dan laki-laki pelayan sepenuh lembah Irid. Ya, nyogok Nabi Muhammad. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zamaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, jangan lupa bersujud. Sujud apa namanya ini? Sekali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandung hardikan atau cegahan baginya. Janganlah kamu patuhi dia, hai Muhammad, untuk meninggalkan sholat, karena tadi disogok kan. Dan sujudlah, maksudnya salatlah demi karena Allah, dan mendekatlah kepadanya dengan melalui amal dan ketaatan. Sujud apa ini, lupa aku namanya nih. Pokoknya sujudlah. Shadaqallahul alim.